"Betty!" teriak seorang ibu dari dalam kamar mandi. Betty yang tengah terburu-buru pun menghentikan langkah cepatnya. Ia mengernyit heran. Seingatnya, semua tugasnya sudah selesai. Mengapa sang ibu terdengar sangat marah? Tanpa menunggu lama, ia pun segera menghampiri sumber suara. "Ada apa, Bu?" tanya Betty heran. Pasalnya wajah sang ibu terlihat sangat merah yang menandakan bahwa dirinya sedang diliputi rasa marah. Belum sempat Bu Ratna menjawab, kini datanglah ayah yang langsung menuduh Betty. "Bikin salah apa lagi kamu, Betty? Masih pagi loh ini," tanya sang ayah yang ternyata juga datang karena suara sang istri yang menggelegar. Sementara di belakang punggung sang ayah, ada seorang gadis berseragam SMA yang terkikik menikmati pemandangan yang ada. Ia begitu menikmati ketika kedua orang tuanya memarahi sang kakak. "Semua tugas rumah sudah aku selesaikan ya, bukankah ayah lihat sendiri? Aku bahkan barusan juga sudah pamit pada ayah dan ibu kan?" jawab Betty tanpa rasa bersalah. "Apa maksudnya ini, Betty?" teriak sang ibu seraya melemparkan benda pipih yang mirip spidol hanya saja berbentuk gepeng ke arah tubuh Betty. Betty yang tak paham apapun segera memungutnya. Ia pun bingung. Betty bukanlah gadis remaja yang terlalu polos. Ia mahasiswa semester 6 yang cukup tahu dengan benda yang kini berada di tangannya. "Ini alat tes kehamilan, Bu. Garis 2, ibu hamil lagi," tanya Betty seraya menutup mulut. "Tapi kenapa ibu teriak padaku?" gumamnya. "Jangan mengalihkan pembicaraan kamu. Ini pasti punyamu, bukan?" Pertanyaan yang lebih mirip dengan tuduhan itu dilontarkan Bu Ratna. Sementara sang ayah tampak terkejut dengan ucapan Betty. "Benar kamu hamil lagi, Bu?" tanya ayah Surya pada sang istri. Sedangkan Bu Ratna tentu saja segera menggeleng keras, sebab dirinya memang tidak mungkin hamil lagi. Apalagi beliau sudah menjalani prosedur steril beberapa tahun yang lalu. "Mana mungkin ini milikku ya? Kamu tahu sendiri aku sudah steril. Ini pasti milik Betty. Dia yang baru keluar dari kamar mandi ini," tuduh Bu Ratna dengan marah. Sedangkan gadis yang tadi terkikik di belakang sang ayah tampak terkejut. Hanya saja tak ada yang menyadari hal itu. "Bagaimana mungkin ini punyaku, Bu? Aku saja belum menikah. Ada-ada aja ibu ini," bantah Betty santai. Pasalnya benda tersebut memang bukan miliknya. "Lalu milik siapa ini? Di rumah ini hanya ada kita berempat. Tak mungkin ini milik adikmu. Dia masih SMA," saut sang ayah melirik Citra. Gadis berpakaian SMA yang tampak terperanjat. Iya, mana mungkin itu milikku, Mbak," jawab Citra sedikit tergagap. "Kenapa kamu gugup kalau memang itu bukan milikmu, Cit?" sahut Betty dengan senyum tipis. Bukan tanpa sebab Betty berani menuduh adiknya. Sebab beberapa kali ia sudah sering mengingatkan sang adik untuk tak berlebihan saat berpacaran. Apalagi Betty pernah memergoki Citra membawa kekasihnya masuk ke dalam rumah saat penghuni rumah sedang keluar semua. Ditambah lagi 2 hari ini Betty mendengar sang adik tampak mual di pagi hari. Hanya saja Citra selalu berkilas sedang kurang enak badan saat dirinya menunjukkan rasa khawatir pada sang adik. "Sudahlah, Bu. Betty mau berangkat dulu. Tahu sendiri Betty harus naik bus ke kampus. Bisa makin telat ini," ucap Betty seraya melangkahkan kakinya keluar rumah dengan tergesa. "Tunggu dulu, Betty. Lalu ini milik siapa?" teriak Bu Ratna dengan frustasi. Sementara Betty hanya menjawab sambil berlalu. "Tanyakan saja pada si bungsu di rumah ini." Betty tak lagi memikirkan hal yang terjadi di rumahnya. Ia bergegas menuju halte tempat ia biasa menunggu kendaraan yang akan mengantarnya ke kampus. "Duh, beneran telat nih," keluh Betty seraya mengamati jam tangannya dengan cemas. Ia sadar bahwa bus langganannya pasti telah lewat. Ia harus menunggu beberapa menit lagi untuk bus berikutnya. Betty terus menunggu sembari sesekali membenarkan jilbab yang terkena angin. Sementara di rumah, suasana yang cukup menegangkan terjadi. Ayah Surya menyidang Citra setelah ucapan Betty sebelum berangkat sekolah tadi.
Sang ayah yang membenarkan ucapan Betty mengenai Citra yang tampak gugup cukup mencurigakan. Tidak mungkin ini milik Citra ya, kita tahu bagaimana anak kita. Hanya Betty yang sedikit memberontak di antara kakak dan adiknya. Bela Bu Ratna untuk Citra. Sedangkan Citra yang mulai ketakutan hanya bisa terduduk dan menunduk seraya meremat jari dari kedua tangannya. Jawab Citra, jangan diam aja. Ucapan mana yang benar? Tuduhan mbakmu atau pembelaan ibumu? Tanya ayah Surya sedikit keras. Citra yang kala itu didesak sedemikian rupa pun semakin memucat. Warna bibirnya yang tadi tampak cerah kini memudar, memutih seperti wajahnya. Dan tak lama kemudian gadis itu pun pingsan, sebelum memberikan jawaban apapun pada kedua orang tuanya. Sang ayah yang harus berangkat kerja pun terpaksa cuti, karena kekhawatiran sang istri memaksanya untuk membawa Citra ke rumah sakit. Sehingga tanpa berpikir lebih lama Citra pun dibawa ke rumah sakit terdekat oleh kedua orang tuanya. Sementara Betty yang telah sampai di kampusnya pun segera berlari ke dalam kelas. Hari ini kelompoknya harus presentasi, dan materi cetak yang harus dibagikan ke rekannya ia yang bawa. Duh, Bet, kok telat sih? Untung barusan dosennya minta mundur jam presentasi kita. Protes rekan Betty yang telah menunggu Betty sejak tadi. Hehehe, sorry ada masalah dikit di rumah, jawab Betty seraya tersenyum. Setelah menetralkan diri usai berlarian sejak menunggu bus, hingga memasuki pelataran kampus, tak lama kemudian dosen yang mengajar pun datang. Alhamdulillah, gumam Betty. Ia begitu bersyukur tidak sampai terlambat. Bahkan presentasi yang ia pimpin untuk kelompoknya berjalan lancar dan dipuji dosen. Tekadnya untuk lulus di semester 7 begitu tinggi. Ia ingin menghemat waktunya. Ia begitu ingin segera bekerja agar lebih mandiri. Lalu berharap bertemu jodoh yang tepat kemudian bahagia. Setidaknya hal itulah yang selalu ia ucapkan dalam doa. Sejujurnya menjadi anak tengah di keluarga cukup membuat Betty tertekan. Dipaksa harus selalu mengalah demi kakak dan adiknya membuat Betty tak berdaya. Keesokan harinya Betty sedikit bersantai, sebab jam mulai kuliahnya sedikit siang hari ini, sehingga ia tak terburu-buru saat membersihkan rumah. Sejujurnya ia merasakan atmosfer di rumahnya tampak berubah sejak ia pulang kuliah sore kemarin. Sang ibu yang biasanya cukup berisik kini tampak lebih murung. Begitu pula dengan sang ayah dan Citra. Betty pun tak ingin mempertanyakannya, sebab takut menjadi bahan pelampiasan jika di antara keluarganya ada yang sedang kesal. Kalau sudah selesai, lekas siap-siap, Bet, perintah sang ibu sedikit lembut. Tak seperti biasanya pikir Betty. Betty kuliah jam 9, Bu. Ini masih jam 6, jadi masih bisa santai, jawab Betty. Hari ini kamu izin aja kuliahnya. Kita ke pondok. Kamu lupa hari ini ada haul di pondok? Jawab sang ibu. Oh iya, ya sudah biar Betty siap-siap dulu, Bu. Jawab Betty seraya menepuk jidat. Ia pun segera mengirim informasi atas ketidakhadiran di kampus hari ini. Bisa-bisanya lupa, gumam Betty. Sebagai santri yang pernah mondok di pesantren Al-Huda, tentu ia begitu antusias saat akan menghadiri haul yang diadakan setahun sekali ini. Sebab selain untuk mengikuti pengajian dan serangkaian kegiatan lainnya, saat haul ia juga bisa bertemu dengan teman-teman lamanya saat di pondok dulu. Tak jarang acara haul juga dijadikan sebagai ajang reuni bagi mereka. Karena itulah Betty tampak antusias. Beberapa jam kemudian di pesantren Al-Huda, seorang santri tengah menghadap Pak Kiai. Dengan muka bantalnya, santri tersebut duduk dengan menunduk di sebelah Pak Yai. Usai menyalaminya. Nikah saiki yo Kang? Tanya Pak Yai bagaikan petir di pagi hari yang cerah. Membuat Kang Alfa menatap wajah Pak Yai yang kini tampak tersenyum melihat ekspresi di wajah Kang Alfa. Seorang santri yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun di pesantren tersebut. Kang, tangiyo Kang, seru salah seorang santri.
membangunkan Kang Alfa yang tengah menikmati tidur nyenyaknya. Tanpa sedikit pun membuka mata, Kang Alfa hanya menggeliat malas, sembari memeluk sarungnya lebih erat, membuat Kang Lukman, santri yang kini berusaha membangunkannya, menjadi geram. Allahu Akbar, banguno Kang, apa biar Walid sendiri yang kesini buat bangunin sampean? Teriak Kang Lukman di telinga Kang Alfa. Walid adalah sebutan yang biasa digunakan oleh santri dalam untuk Pak Yai di pesantren Al-Huda, tempat di mana mereka saat ini mengabdi, setelah sebelumnya menimba ilmu. Nyapo toh Kang? Gumam Kang Alfa yang masih enggan terbangun. Disuruh segera menghadap Walid. Kalau ndak Walid yang bakal kesini Kang, jawab Kang Lukman mulai emosi, sembari menarik sarung yang masih erat di genggaman Kang Alfa. Lah iya ngapain? Aku ini baru tidur jam 7 tadi loh. Ini juga masih jam 9. Gerutu Kang Alfa sembari berusaha bangun dan terduduk seraya menatap jam di dinding. Yo ndak tahu, wis pokok cepetan menghadap Kang. Sampean mandi sana atau cuci muka atau aja biar cepet, saut Kang Lukman seolah diburu waktu. Kang Alfa yang masih mengerjapkan matanya sembari berusaha memulihkan kesadaran. Yang dirasanya belum lengkap itu pun hanya mengangguk, hingga ketukan di kamar mereka terdengar. Bentar, jawab Kang Lukman menanggapi ketukan pintu yang mulai berubah menjadi gedoran itu. Kang Lukman, Kang Alfanya mana? Seru santri lainnya yang berteriak dari luar kamar. Allahu Akbar, sampean ini udah ditungguin orang banyak loh Kang. Kok malah masih selimutan sarung gitu? Cepetan Kang. Titah santri tersebut ketika membuka pintu kamar Kang Alfa dengan tergesa. Duh iyo, tak raup sik, gerutu Kang Alfa, yang kemudian terbangun dan segera menuju ke kamar mandi, dengan diikuti Kang Lukman di belakangnya. Kang Alfa sempat protes agar Kang Lukman tak mengikutinya hingga ke kamar mandi, namun seolah tak dihiraukan. Kang Lukman justru mengingatkan Kang Alfa agar segera. Di dalam kamar mandi, Kang Alfa memutuskan untuk mandi, padahal ia tadi hanya berniat untuk cuci muka saja. Agar ngantuknya tidak hilang, pikirnya ia bisa tidur lagi setelah menghadap Walid. Jangan lupa berwudu sekalian Kang, ucap Kang Lukman dari luar. Kang Alfa yang tengah mandi tak begitu menghiraukan. Ia mempercepat mandinya dan berwudu. Sebenarnya Walid mau kemana sih Kang? Perasaan kemarin gak ada pesan mau pergi kemana-mana. Ini kok sampean gubuhi begini? Tanya Kang Alfa setelah keluar dari kamar mandi. Kang Alfa yang selama ini mengabdi sebagai sopir, yang senantiasa mengantarkan Pak Yai maupun Bu Nyai serta keluarga dalam pergi kemanapun, tentu saja hanya berpikir jika dirinya tengah dibutuhkan untuk mengantarkan ke suatu tempat. Ya ndak tahu Kang, tapi kayaknya Walid dan keluarga dalam gak mau kemana-mana. Lagian di sini kan lagi ada acara, jawab Kang Lukman yang berjalan beriringan dengan Kang Alfa. Iya juga yo Kang, saut Kang Alfa. Oh iya Kang, kita lewat belakang saja. Tadi Umi pesen kalau sampean harus ganti baju dulu soalnya, ucap Kang Lukman seraya berjalan menuju pintu belakang dalam. Sedangkan Kang Alfa tampak bingung, sebab biasanya ia tak pernah diminta berganti pakaian jika harus mengantar keluarga dalam. Apalagi ganti pakaian di dalam, yang ia sendiri saja tidak membawanya saat ini. Loh kenapa tadi gak ngomong Kang? Aku kan gak bawa baju ini, protes Kang Alfa di belakang Kang Lukman. Sementara di dalam rumah kedua santri tersebut langsung berhadapan dengan Bu Nyai. Lah iki bocahe, gumam Bu Nyai. Nggih Mi, ngapunten, jawab Kang Alfa seraya menunduk yang tengah dihampiri oleh Bu Nyai. Orang yang mengabdi di dalam biasanya memanggil Bu Nyai dengan sebutan Umi, sebab banyak dari mereka yang menganggap Pak Yai dan Bu Nyai sebagai pengganti orang tua mereka. Nggak apa-apa Kang, ini ganti baju dulu ya, setelah itu ke depan, sudah banyak yang nungguin, titah Bu Nyai seraya memberikan sebuah gamis dan surban yang telah disiapkan. Ini gamisnya Walid Mi, tanya Kang Alfa dengan heran dan sedikit terkejut. Sungguh sebuah kehormatan bagi seorang santri jika diberi pakaian milik Pak Yainya. Iya, wis cepetan bersiap sana.
Itu amanah Walid. Sampean harus pakai itu, jawab Bunyai yang memilih kembali ke ruang tengah, di mana kini tampak banyak orang yang telah berkumpul. Sementara Kang Lukman yang bersama Kang Alfa juga tampak antusias. Ia begitu senang temannya mendapat sebuah kehormatan seperti itu. Tidak semua santri memiliki kesempatan seperti Kang Alfa. Sebenarnya ada acara apa sih, Kang? Kok saya harus pakai kamisnya Walid gini? Bikin deg-degan aja, tanya Kang Alfa dengan rasa penasaran yang semakin tinggi. Nggak tahu, Kang. Wis cepet ganti sana, jawab Kang Lukman singkat. Sebenarnya bukannya Kang Lukman tak tahu mengenai alasan kenapa Kang Alfa diminta menghadap. Ia hanya tak ingin dijadikan kambing hitam saja. Jika sampai Kang Alfa menolak hal yang telah direncanakan Walid. Kang Alfa pun segera ganti baju. Di kamar mandi keluarkan dalam. Setelah berganti pakaian, Kang Alfa mendekat ke lemari yang ada kaca depannya. Ia mematuk dirinya di cermin. Lumayan, gumam Kang Alfa. Gamis putih bersih semata kaki yang dipakainya tampak cocok dengan tubuh Kang Alfa. Sebenarnya postur Kang Alfa lebih tinggi daripada Walid. Entah mengapa gamis yang kini ia pakai justru tampak cocok dengan tubuhnya. Jangan lupa pakai ini juga, Kang, biar makin ganteng. Gurau Kang Lukman yang melihat Kang Alfa seraya memberikan surban milik Walid yang juga harus dipakainya. Tanpa banyak bicara, Kang Alfa pun segera memakai sorban tersebut, menaruh di kepala dan melilitnya sedemikian rupa, hingga jadilah penutup kepala yang menambah nilai ketampanan Kang Alfa. Wis stop, Kang, uji Kang Lukman seraya memberikan kedua jempolnya. Selesai berganti pakaian sesuai titah Bunyai tadi, kini Kang Alfa pun menuju ke ruang tengah, tempat di mana ia telah ditunggu. Sedangkan Kang Lukman memilih melipir keluar lewat pintu belakang. Di ruang tengah nyatanya sudah banyak orang. Kang Alfa tak begitu memperhatikan siapa-siapa saja yang tengah menunggunya. Ia hanya berfokus pada Walid dan Umi yang tampak tersenyum melihat kedatangan Kang Alfa. Kang Alfa diminta duduk tepat di samping Walid. Kang Alfa mulai merasakan atmosfer menegangkan ketika melihat senyum di wajah Walid, sehingga ia hanya bisa menunduk. Hingga sebuah kalimat meluncur dari lisan Pak Yai. Nikah saiki yo, Kang? Tanya Pak Yai bagaikan petir di pagi hari yang cerah. Membuat Kang Alfa menatap wajah Pak Yai yang kini tampak semakin tersenyum melihat ekspresi di wajah Kang Alfa. Keringat Kang Alfa mulai membentuk butiran jagung, siap untuk menetes mendengar pertanyaan yang justru seperti perintah itu. Bagaimana mungkin ia bisa menolak jika keadaan sudah demikian? Kini ia baru sadar jika hal ini memang diniatkan untuknya, terutama dari pakaian yang kini ia kenakan. Kalih sinten Walid? Tanya Kang Alfa hati-hati. Putrinya Pak Surya dulu pernah nyantri di sini juga, jawab Pak Yai dengan tegas. Kang Alfa mencoba mengingat, namun ia sedikit lupa. Seingatnya dulu ada putrinya Pak Surya yang pernah dijadikan idaman dari para santriawan Al-Huda. Apa jangan-jangan dia yang dimaksud? Batin Kang Alfa sedikit melunak. Tak bisa dipungkiri dahulu ia juga turut mengagumi putri Pak Surya. Maaf Walid, kalau untuk menikah sepertinya saya perlu berdiskusi dengan orang tua saya dulu, jawab Kang Alfa tanpa berani menatap Pak Yai. Inilah kali pertama ia tak langsung menyanggupi perintah Pak Yai. Papa dan mama kamu setuju kok, Kang. Mereka bahkan sangat mendukung pernikahan ini, jawab Walid seraya menatap keberadaan kedua orang tua Kang Alfa. Membuat Kang Alfa sedikit heran dengan keberadaan kedua orang tuanya. Sebab ia sejak tadi tidak menyadari jika kedua orang tuanya juga ada di ruangan tersebut. Melihat kedua orang tuanya yang tampak mengangguk, sehingga mau tak mau, meski berat Kang Alfa pun menyanggupinya.